Oke, here we go. Sabar. Oke, kayaknya sudah ini. So recording. Recording. Oke. Nah, jadi ini channel ini kayaknya potensial. Jadi sebenarnya semua channel potensial untuk dikembangkan menurut saya. Kalau tergantung bagaimana kita mengelolanya kan itu. Ini bergabung sudah seberapa lama ini di Baking Chill? Aduh, kita lupa, Le. Pokoknya sudah lah ya, nggak usah di. Nah, cuma memang banyak fitur yang masih perlu dimaksimalkan di sini, gitu. Ini jadi kalau kita buka lewat akun kita akun yang Suns Ministry, perbandingannya begini. Nanti ini yang hijau kita punya, karena yang merah masih jauh ya. Nah, subscriber juga masih ini. Nah, perlu banyak yang di set dulu. Jadi kita bicara setting aja dulu. Nah, saya buka channelku Jo supaya jadi contoh. Pertama yang perlu di setting itu ininya, bagian ini. Dapat lihat? Apa DP nama itu? Ini di pas masuk pertama itu, ini namanya, ini kan begini. Kalau kita customize dia akan muncul. Bentar. Waduh. Laklot. Nah, kalau kita ke customize-nya, dia akan tunjukkan ini. Kalau, kancing. Kalau ininya kan logonya, nggak punya boleh, bagus tadi kita lihat logonya. Cuma kalau mau ganti boleh, no. Nah, jadi ini pertama logo di set, ya bisa klik di sini, nanti cari gambar yang kecil aja, yang kotak, terus pasang di situ. Sudah ada tadi saya lihat. Nah, lalu ini channel dashboard kalau kita customize. Nah, di sini ada latest video performance. Jadi, kalau orang upload video, ini dia akan muncul di sini. Jadi, setiap orang yang datang berkunjung, dia langsung lihat itu. Nah, tapi kita lihat dulu setting ini. Jadi, kalau buka customize, setting, klik setting. Untuk style itu. Nah, di sini ada setting. Ini kalau nanti sudah dimonetisasi baru kita setel, ya. Bisa juga kalau ada di situ setel aja langsung. Nah, coba channel. Bentar. Nah, channel ini tempat buat nama, terus country residence, terus di sini keywords. Ini keywords channel, nanti diisi sesuai dengan ciri khas channel, apa saja yang berkaitan dengan itu. Ya toh? Yeah. Misalnya Save Generation, Papua, generasi Papua, lalu pembangunan masyarakat, apa segala macam lah di situ masukkan, pokoknya sesuai dengan kita punya channel. Lalu kalau kita klik yang ini, Advance, kita perlu menyetel karena YouTube memang aturannya belakangan mereka sudah meminta para konten kreator untuk menentukan ini video untuk siapa. Nah, apakah ini untuk anak-anak khusus atau anak-anak tidak, ya? Atau umum gitu, atau dewasa. Nah, ini kita isi set no aja. Nah, lalu kemudian nanti di setel ini semua di sini.
Terus future eligibility. Nah, ini nanti diklik enable. Nah, standar upload videos, create playlist. Jadi ini kalau kita mau buat video, kemudian create playlist and collaboration video, nanti centang di enable. Gitu. Diaktifkan itu. Lalu ini juga over 15 minutes. Jadi kita bisa upload lebih dari 15 menit. Jadi nanti video yang kita mau upload itu apakah bisa live juga boleh, itu lebih dari 15 menit. Nah, ini harus di-set, harus di-enable kan, ya. Nah, ini juga pokoknya semua yang ada di sini di-enable supaya kita bisa upload yang lebih dari 15 menit, lalu bisa setting buat playlist dan segala macam. Kemudian ini default upload bisa kita buat dulu, tapi sebelumnya nanti koneksikan ke ini, TubeBuddy namanya ini. Jadi coba cari di browser, namanya aplikasi TubeBuddy. Terus nanti ada petunjuknya, ikuti saja. TubeBuddy namanya ini. Jadi kita buat setiap kali upload ini yang otomatis masuk. Jadi setiap kali upload pasti ini. Nanti kita yang setting, kita yang edit ulang judulnya seperti apa, gitu. Nah, supaya kita tidak lama atur di bagian deskripsi. Gitu kan? Bagian deskripsi memang kita bisa isi macam-macam. Cuma kan kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita mau isi, aduh, lama ini mau mengetik ya. Jadi kita isi aja apa yang memang biasanya kita isi setiap kali mengupload. Toh basic infonya seperti apa. Nah, lalu di advanced setting, kita setting ini standar YouTube license. Lalu kategorinya apa? Nah, ini kategorinya banyak ya. Mau education, ataukah people and blog, sports, apa. Atau misalnya cocok karena itu non-profit activism kan? Di sini. Kalau channelmu toh. Nah, lalu Indonesia bahasanya. Terus, sudah itu. Users can view rating for video. Ini dicentang aja ini. Jadi ratingnya bisa dilihat orang semua. Nah, untuk monetization, nanti next kalau dia sudah genap 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, baru kita bisa memenuhi syarat untuk masuk ke monetisasi. Oke. Lalu kemudian ke permission. Nah, permission ini bisa kita set juga kalau mau tambah orang yang bisa urus ya. Bisa diatur situ. Community ini juga bisa tambah moderator siapa, tapi itu nantilah kapan ya. Saya juga enggak urus itu. Agreement. Oke. Berarti tanpa diisi tidak apa-apa ya? Tanpa diisi itu enggak apa-apa, itu optional. Nah, lalu untuk yang ini ya. Ini gambar ini ada formatnya yang gambar ini. Jadi nanti dibuatkan, toh. Nanti dibuatkan gambarnya. Nanti kita kirim lewat kita share di link, pakai link apa namanya? Google Drive ya. Kita share dari Google Drive. Format gambarnya. Jadi ada formatnya. Nanti di bagian itu diisi gambar dengan ukuran sesuai dengan bagian itu. Ya. Jadi nanti kita ada dia punya petunjuk. Nah, kemudian setelah itu di set, ini bisa diganti. Lalu, bentar ya. Jadi kalau kita klik di foto itu tadi, nanti akan muncul ini, Cil. Jadi klik di foto sini, kan tadi channelku masih kosong toh? Belum ada di sininya kan? Belum ada apa-apa kan? Paling gambar random aja yang ada di situ kan? Nah, nanti kalau kita klik itu, dia akan muncul ini. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah. Branding muncul. Pertama layout ya. Kita lihat dulu layoutnya. Terus kita lihat ini. Branding. Coba klik branding. Ada branding situ?
Ulang. Jadi klik di sini, toh, di sudut ini kelihatan? Ya. Nah, Ya. klik itu, dia akan muncul ini. Nah, di sini ada 3 pilihan di atasnya. Jadi di studio itu ada 3 pilihan, layout, lalu branding, lalu basic info. Ya kan? Nah, branding dulu, branding. Tengah. Dapat branding? Tunggu nih. Sorry. Tadi, aduh. So di mana tadi? Tunggu, kita agak bingung ini. Tunggu, sabar. Ulang Kak Sadiki. Oke. Tutup ya. Dari pertama sini, di awal, di home. Dapat? Toh? Masuk di YouTube-nya, channel. Ya. Terus klik ini. Depan ini, Cil. Ini. Foto. Depan Ini ini. harus buka di laptop ya, Fian? Iya, lebih baik buka di Kalau laptop. Oh, Untuk setting ini. Karena setengah mati ini di situ. iya. Kita pakai HP tuh jadi agak bingung mana home-nya, mana. Oh. Yang dipakai Balive ini apa? Yang sekarang ini laptop. Tukar. Tapi Yang torong dua salah. pakai cerita ini. Yang Ah, Zoom dari HP saja. Baru laptopnya dipakai Oke, sip. Zoom dari HP, Live. laptop pakai Ini live berarti? Live aja terserah yo. Ya. Nanti HP-nya taruh di depan supaya bisa dilihat. Oke. Sudah? Ya, ini sudah masuk di home. Terus? Coba kasih landscape HP supaya kelihatan bagus dia punya layar. Oke. Oke. Ya. Supaya dapat lihat toh. Ini sudah di home toh. So masuk di home di YouTube toh, di laptop. Ini, ada ini, muncul gambar ini. Semua kan? Di bawah sini ada biru. Tunggu ya. Ini berarti masuk dulu ke kita pe akun. Ini, iya, masuk dulu di akun. Di sini kalau misalnya masih di YouTube kan? Toh? Klik ini, account. Lalu, enggak, sorry. Jadi dia dari mana? Channel dashboard. Ini masuk di akun. Akun kita. My channel, your channel. Your channel. Di logo ini ada your channel sebelah kanan. Bukan. Sabar. Kamu ke sana. Sabar. Toh? Home sudah kelihatan semua? Ini belum, Fian. Masih
sorry ya, channel content. Kenapa sudah channel content? Ini tuh harus muncul itu. Oh ini apa ya? Harusnya, iya karena ini kan yang aktifnya. Apanya tuh? Aktifkan dari akunnya kita, dari emailnya kita, email yang channelnya itu punya. Soalnya ini laptop kan pakai OTP akun, Coba jadi kita ganti mau berarti. ganti dulu. Coba dari sini aja, buka aja ke akun itu, toh. Terus klik kanan ini, coba lihat. Di kanan ini, di kanan atas, ada kelihatan kursornya ini. Di sini, toh. Nah, di sini kan ada sini, switch account aja, switch. Sudah, oke, sudah sekarang sudah kita punya. Berarti sekarang ke home. Lalu setelah sampai di situ, sebentar. Tetap diarahkan kursor ke situ tadi. Ke sini, ke logo di kanan itu. Toh? Terus your channel, coba. Sabar. Oke. Take your time, santai aja. Oke, ini terus Your channel. Oke. Dia tidak bisa switch account, ini ada masalah apa dengan barangnya? Tunggu, kita switch account. Iya, ini kan sudah save generation. Oh, kalau sudah save generation sudah. Cuma dia masih muncul kabarnya. Nah, tuh masih muncul lagi ke UT punya, bagaimana nih? Coba klik ulang, lihat ini. Lihat ini, Cil. Nah, lihat sini toh, klik ini. Lalu switch account. Ada akunmu di situ? Ada. Nah, klik yang itu aja langsung, gini. Toh, tapi pindah dia. Klik. Ini sudah klik. Sudah klik. Sabar, ini sekarang sudah di. Oke, ini sudah ya. Nah. Sudah toh? Nanti dia muncul kayak begini. Oke, masuk beranda ya. Dia ada customize channel, ada manage video. Ada? Yang biru loh. Warna biru di bawah. Di bawah layar ini. Belum ya? Sebentar. Tunggu ya. Ini kan sudah ini toh. Terus. Channel ya. Bukan yang sebelah kanan tadi. Mana? Ini toh. Bukan. Ini, Habis switch account, klik your channel. Oke, sekarang masuk di kelola video ya. Manage. Sabar. Oke, sudah ya. Sampai situ ya. Ya. Nah, tadi kan masih ini. Coba klik di atas ini gambarnya. Tadi. Untuk ganti gambar gitu loh. Ini. Nanti kita tiba di YouTube Studio. Yang mana ya? Ini loh di atas ini ada gambar, ada tempatnya. Di sini. Ada? Tidak ada nih. Coba ya kita kasih. Coba lihat. Kasih arahkan ke layar. Ini berarti ke ini bagaimana? Kamera balik. Itu memang masih kosong berarti atasnya. Coba sebentar. Saya stop sharing dulu supaya bisa lihat. Nah, sebetulnya itu sudah di situ posisinya, lokasinya. Nah, terus sebelah mana nanti klik disesuaikan channel.
Tadi rupanya belum apa-apa. Oke. Oke, sesuaikan. Oke, tunggu di situ ya, tunggu di situ. Sabar. Ya. Oke, customize channel. Pantasan Anda pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Inggris. Gimana nyambungnya di situ? Kita pakai bahasa Marin, ini pakai bahasa Merauke. Klik customize channel. Mana? Yang di bawah itu sesuaikan channel, yang biru. Tadi ada Tunggu sesuaikan tadi. channel. Iyo, ini sebelah mana dia nih? Kembali yang tadi, kembali back. Nah, back-nya di mana? Ini kan ini tidak ada di panah back nih. Bukan, kanan atas, Dang. Iyo. Kiri atas. Nggak bisa ini. Kenapa jadi begitu? Makanya coba ulang. Tunggu, tutup dulu itu, tutup ya. Oh. Tutup dulu. Tahu sesuaikan channel. Klik sesuaikan channel. Oke. Customize ya. Iya. Oke. Sabar di situ, tahan. Dia akan muncul kayak begini. Ada? Itu kan memang masih kosong ya. Ini belum ada isinya apa-apa di sini. Ini kan saya sudah. Yo. Oke. Kosong toh? Ada tulisan layout di atas, branding dan basic option? Ada. Ya, ada. Oke. Dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu apa itu. Iya, layout. Oke. Coba klik branding. Branding, oke. Oke. Muncul ada tempat logo. Logo kan sudah dipasang kemarin toh? Sudah ada logonya kan? Sudah ada kelihatan itu logonya. Oke. Nah, sekarang banner image. Yang tadi itu banner image. Ini bannernya. Kelihatan ini? Ini banner. Jadi waktu orang datang ke channel kita, mereka akan langsung lihat ini. Nah, ini semacam apa ya? Semacam beranda rumah kita lah. Waktu orang datang berkunjung, dia akan langsung lihat ini. Dengan melihat ini, kita harus upayakan orang bisa langsung menangkap ini channel untuk apa. Nah, jadi sekreatif-kreatifnya kalian lah nanti buat gambarnya. Bagaimana caranya? Halo? Halo? Ya. Halo? Kedengaran? Yuk, jaringan kayaknya. Iya. Nah, jadi waktu masuk ke sini, ini kan kita sudah masuk ke sini ya, banner ya, banner image. Can you see that? Ini kan? Nah, itu kan masih kosong. Nah, itu kan masih kosong. Banner ini kan masih kosong. Ini kan masih kosong tadinya. Nah, waktu kita di sini, ini caranya untuk mengganti banner itu. Ada banner image, toh? Change. Nah, perhatikan ini, Cil. Ini ukuran yang bisa dipakai untuk pasang banner. 2048 kali 1152 pixels dan 6 megabyte atau lebih rendah. Or less, ya kan? Kita change kalau kita sudah buat. Jadi buat dulu dia punya banner sesuai dengan formatnya. Lalu change. Change nanti cari dia di mana dia. Nah, nanti entah yang mana gitu gambarnya lah pilih. Lalu klik itu sudah. Nanti dia akan ganti sendiri, oke? Nah, jadi itu diganti. Lalu ke bawahnya itu ada watermark. Vian. Ya. Di kita, di banner image itu enggak ada change dan remove. Yang ada hanya upload. Ayo, karena belum ada isi apa-apa toh. Oke. Kan kita punya ada, jadi tinggal mau ganti. Jadi tinggal buat dulu bannernya. Pokoknya itu banner. Banner tadi saya bilang, entahkah ngonida pendengar atau nyanda tadi. Banner itu buatlah semenarik mungkin yang menggambarkan tentang apa nanti channel ini dibuat isinya. Jadi waktu orang datang klik tak, dia bilang, oh channel ini kemungkinan besar tentang ini, gitu kan?
Misalnya ada tulisan Save Generation, lalu ada fotonya kamu rame-rame, oh itu keren itu. Terus buatlah semacam ini, macam selamat datang gitu kan. Jadi ucapan selamat datang, misalnya menyambut. Kalau di sini kan, Hi Bible lovers, welcome to Sons Ministry Channel. Misalnya itu. Jadi ucapan selamat datang lah untuk tamunya gitu, untuk pengunjung. Nah, di sini nanti, di sini juga pasti ada tulisan upload kan, watermark ini. Nah, ini watermark ini adalah gambar yang muncul di kanan bawah untuk tempat orang klik untuk subscribe. Jadi di setiap video kita ada tanda nanti di situ ada tulisan subscribe. Nah, sarannya adalah kliklah entire video. Jadi sepanjang video orang bisa lihat watermark untuk subscribe. Nah, gambar ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan ukuran yang berlaku. Jadi bisa download dari internet gambar subscribe. Jadi langsung itu bisa diganti, dipakai. Entahkah itu juga mau ditambahi fotonya kamu atau logo apa, terserah bisa. Jadi tinggal kita change, kalau misalnya sudah ada isinya, pilihlah di situ, lalu sudah ganti gitu kan, sesuai dengan ukurannya. Oke? Oke. Nah sekarang kalau itu sudah, pindah ke basic info dulu. Nah, basic info ini mengandung deskripsi tentang apa channel kita dan tujuannya apa. Nah, ini sarannya sebaiknya diisi. Kalau seperti ini kan, selamat datang di channel Sons Ministry. Di sini Anda akan menemukan video-video khotbah, cara belajar kitab suci, apologetika, dan beberapa jenis video lain yang berhubungan dengan pelayanan Kristen. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Lalu ada ayat di sini. Lalu channel ini didedikasikan kepada setiap orang yang mendalami Alkitab dan seterusnya dikelola. Misalnya ada kamu punya VT sedikit, singkat, masukkanlah di situ. Begitu. Lalu di bagian bawah bisa tambahkan tagline. Ya toh? Nah, lalu turun lagi ke bawah. Ini juga ada channel URL di sini. Ini URL ini kalau kita copy lalu kemudian mau share channel kita bisa copy ini supaya orang klik itu langsung muncul channel kita. Nah, coba ke bawah lagi, ada claim. URL, custom URL. Kita bisa ganti itu dengan sarannya. Apa kira-kira nama yang singkat. Nah, bisa diklaim itu. Jadi nama misalnya, kan ini panjang yang ini, kan? Dan tidak jelas ini apa. Hurufnya kan. Nah, yang di bawah itu bisa kita claim, this is the easy to remember web address for your YouTube channel. Jadi bisa ada nanti muncul nama di situ YouTube, lalu cuma ada garis miring C, garis miring lalu nama misalnya generasi Save Generation. Ada situ? Enggak ada. Dari channel URL itu langsung links di bawahnya, tidak ada custom. Iya, karena belum diklaim kayaknya. Kayaknya mungkin belum memenuhi syarat. Nanti coba cari nanti coba browsing di YouTube tentang mengklaim URL, mengklaim link atau nama YouTube channel gitu. Claim link YouTube channel gitu. Nanti ada petunjuknya di situ. Oke. Nah, untuk links di bawah yang ada di situ, kan? Nah, itu link-link yang bisa kita pakai untuk mempromosikan Instagram atau apalagi blogspot kita ataupun Facebook. Ya. Nah, itu perlu diisi, itu bagus itu. Nah, lalu kemudian linknya or banner ini bisa tambah first, bisa 5 link or on banner. Bisa ditambah itu, terserah sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, coba kita kembali ke layout ya. Di layout itu, di layout pertama, di bagian ini, di pertama itu, di sini, layoutnya, ada tempat untuk video trailer channel. Trailer channel itu kayak begini, Cil. Coba lihat.
Nah, waktu orang buka channel kita, kan begini. Dia akan lihat yang ini. Dia akan nampak ini. Trailer channel. Nah, coba buat video pendek yang enggak usah, yang ya bisa juga 40 atau sampai 60 detik ya. Sebagai perkenalan channel kita. Jadi, selamat datang, misalnya begitu. Kayak inilah. Gitu. Selamat datang. Jadi anak atau apa, lalu buat lalu kemudian di sini juga ada ajakan untuk menonton, lalu kemudian memberitahu informasi apalah tentang channel itu. Nah, yang begini-begini ya, bisa cari ide yang bagus. Nah, lalu ini untuk video yang muncul setiap kali orang klik. Gitu. Bisa pelajari di YouTube bagaimana mereka membuatnya. Nah, kemudian ini feature video for returning subscriber. Jadi, ini video yang kalau orang yang sudah subscribe, kalau dia berkunjung di channel kita, yang pertama kali dia lihat video yang ini. Video yang kita taruh kita taruh di situ untuk dilihat mereka. Jadi kalau misalnya ada video terbaru, taruhlah video terbaru di sini. Nanti di sini caranya ada. Bisa diklik situ, lalu change video. Setelah di-upload, kita change video itu. Misalnya contoh ini ya. Kita mau taruh, kita change. Saya cari, lalu kemudian saya cari, ini khotbahnya Pak Kris. Nah, dia akan ganti. Jadi, orang yang datang berkunjung, dia pertama kali akan lihat ini, video ini. Di situ. Di layar kita. Jadi kalau misalnya orang pertama kali, dia tidak akan lihat ini lagi. Dia tidak akan lihat video welcoming-nya. Yang dia lihat video yang tadi. Oke. Oke, sampai di situ customize. Nah, bisa taruh add section juga di sini. Di sini buatlah. Jadi kalau kita buat video, nanti tentukan jenisnya apa. Misalnya saya lihat tadi di channel itu ada lagu-lagu kan, nyanyi-nyanyi solo gitu kan. Nah, buat dia playlist sendiri. Buat playlist sendiri dia. Nah, untuk informasi-informasi misalnya tentang kegiatan di rumah itu, tentang anak-anak itu, buat playlist sendiri. Namakanlah playlist apa di situ. Lalu sebentar. Masuk di add section ya? Sebentar. Nanti lalu kemudian buat juga misalnya kita buat khotbah, misalnya ada renungan atau apa, buatlah playlist sendiri. Nanti kalau kita sudah buat playlist begitu, di layar kita ini yang pertama, orang akan lihat playlist itu. Jadi ini akan terisi semua. Di sini. Oke. Di sini ya. Nah, bagaimana cara buat playlist? Coba klik salah satu video. Kan nanti masuk di sini ya. Sebentar. Kita kembali setelah ini kan channel customization, kembali ke konten. Coba ada konten di situ? Sebelah kiri. Ya toh? Oke. Coba klik di sini. Ada ini. Coba lihat. Di video, salah satu video ada tulisan. Ada tanda. Di konten itu ada tanda ini loh. Tanda ballpoint itu. Waktu ini saya klik di konten, munculnya studioyoutube.com menyatakan discard changes. Terus oke kah? Oke. Oke. Oh, tadi belum di save ya tadi? Ya. Ya. Ini sudah muncul. Oke. Berarti kita coba klik salah satu. Lihat salah satu video di konten ini. Klik ini, di sini, Cil. Di ini, di ada tulisan ini, detail. Oke. Kayak ballpoint itu. Coba klik itu. Ya kan? Nah, setiap kali mengupload video, nah kita sudah masuk ke upload video. Jadi setelah video itu diupload, disetting ulang di sini dia. Muncul begini? Ya.
Oke. Video detail. Nah, detail video kan begini. Ini kan muncul ada title. Toh? Ya. Bisa dibuat title-nya. Nah, setiap kali kita buat title, ingat, di layar title ini, di bagian kolom title, tambahkanlah tagline di situ 3. Nah, syarat title yang baik adalah title yang tidak panjang tapi menunjukkan seisi video itu apa. Spesifik dan mengandung kata kunci. Ya kan? Nah, ubahlah itu, buatlah kalimat sebaik mungkin. Lalu kemudian deskripsinya diisi kayak tadi, kalau misalnya sudah otomatis kayak tadi. Nanti di bawah sini create thumbnail. Thumbnail bisa dibuat. Thumbnail adalah apa yang pertama kali orang lihat di situ. Oke, banyak aplikasi, bisa pakai PixArt, bisa pakai apa. Buat thumbnail yang ukuran YouTube. 16 kali berapa itu. Oke. Jadi buat dulu, lalu kemudian nanti di sini bisa ada change. Option bisa ganti. Oke. Create thumbnail juga kalau kita sudah apa namanya? Kalau kita sudah download ini TubeBuddy, dia akan muncul kayak ini. Kita bisa create juga dari sini. Kita bisa create, oke? Kita tinggal tambahkan. Nah, kalau kita create dari sini, kalau misalnya TubeBuddy kita yang gratis, kita klik ini, kita cuma bisa tambahkan beberapa item yang ada di situ, yang disediakan kalau gratis. Jadi bisa juga dipakai itu, bisa tambah tulisan apa segala macam. Nah, playlist itu di mana? Playlist itu di sini. Ya kan? Ada tulisan playlist di situ, kita mau masukkan dia di playlist yang mana. Nah, kalau misalnya belum tersedia playlist untuk video-video itu, klik new playlist. Playlist baru. Oke? Buatlah di situ playlistnya. Lalu klik, lalu sudah. Dia akan masuk di playlist itu. Nah, di sini saya sudah buat banyak gitu, karena banyak jenisnya. Nah, usahakan setiap jenis video itu masuk di playlist yang khusus, karena itu untuk mempermudah orang juga, lalu kemudian mempermudah YouTube mempromosikannya. Oke. Lalu set misalnya no, it's not made for kids. Atau misalnya, oh yes, it's made for kids, dan seterusnya boleh. Lalu kemudian masuk ke sini, tagline-nya, ke bawah. Masih di layar yang sama. Oke. Nah, di situ kan ada tagline, tempat untuk menaruh tag. Nah, buatlah tagline di situ sebanyak mungkin sampai dia genap di sini 500. Ini ada 500 di bawah sini. Kelihatan? Nah, kalau dia lewat 500 dia enggak bisa. Belum muncul di sini. Enggak, ke bawah. Bagian dari yang tadi playlist turun ke bawah, turun. Yang di show more kah? Show more, coba show more, ya, show more. Kan ke bawah. Oke, ada. Ada toh? Nah, di situ kan ada tag, tempat tag. Tempat apa namanya tag ini ya, tagar ya. Nah, di situ isi sebanyak mungkin kata-kata kunci. Ini contohnya, misalnya belajar Alkitab gratis, eksposisi teks Alkitab, Alkitab firman Allah, semua hal yang berhubungan dengan video kita. Oke. Ya. Nah, jadi isi di situ, nah jumlahnya itu jangan sampai angka di sini melewati 500. Batas 500. Kalau dia sudah 500, sudah oke, itu bolehlah. Nah, di sini juga kalau kita sudah download TubeBuddy, sudah connect-kan, dia akan beri bantuan kita. Ini yang cocok, ini yang match. Kita tinggal klik ditambah ini, tak dia masuk ke tagline langsung. Oke? Oh ya. Nah, lalu kalau kita ke bawah terus, nanti akan ada pilihan video language. Ya, pilihlah bahasa Indonesia kan ya.
Lalu ini caption certification. Jadi gini, sebelum kita ke sertifikasi ini, kalau kita buat video, dan biasanya kan kita tertarik memasukkan musik ya. Nah, usahakan cari musik yang tidak ada lisensinya. Tidak, maksudnya dia tidak kena hak cipta. Nah, dari mana Itu lihatnya di mana? Dari mana kita temukan? Ya download saja apa yang tersedia di YouTube. Biasanya nanti di studio YouTube ada daftar musik-musik yang bisa kita download secara gratis dan bisa dipasang di setiap video kita dan itu tidak ada yang mau tuntut. Jadi tidak bisa sembarangan pakai musik karena itu yang paling peka. Nah, bisa juga misalnya browsing-browsing musik free untuk YouTube bisa ada mereka. Kita tinggal download. Nah, pakailah musik-musik seperti itu supaya aman untuk jadi back sound kan begitu. Nah, lalu kemudian ini juga title ini juga buat Indonesia. Nah, ini ada pilihan di sini untuk caption certification. Di sini kita bisa pilih ada beberapa ke bawah ini. Lama ini. Nah, bisa kita pilih this content has never aired on television atau apalah gitu ya. Tapi pilihlah yang paling atas. Nah, macam ini kan. Saya pilih yang paling atas. Oke. Nah, lalu perlu juga kita taruh recording date di sini. Pilihlah di sini bisa. Lokasinya di mana? Papua bagus, Merauke ya. Lalu kemudian ini standar license YouTube pilih. Lalu distributionnya everywhere. Oke, biasanya itu otomatis. Nah, lalu kita taruh kategori. Biasanya kan tadi kita sudah set dari awal ya kan, defaultnya. Nah, biasanya sudah langsung begini dia. Kategorinya kita bisa pilih education kah atau apa. Nah, lalu bisa set yang bawah itu. Oke. Nah, kemudian saya kira itu yang penting dulu untuk sekarang. Nanti kalau untuk soal monetization nanti kita ketemu lagi dan saya kira itu sudah banyak juga kalau misalnya lancar di sini itu banyak di YouTube. Nah, ada satu yang bagus saya bisa rekomendasi. Channelnya namanya channel Dan Jesse. Di situ ada segala macam hal tentang YouTube, mengatur, menyetel segala macam itu ada di situ. Apa namanya? Dan JC. Dan JC gitu. Dan JC. Itu channel YouTube-nya. Nah, jadi itu settingan di setiap kali kita mengupload. Oke. Jadi setiap kali upload, setting videonya, diurus. Supaya dia betul-betul tersebar. Jadi bukan cuma upload lalu cuma jadi apa begitu di situ. Oke. Sampai sini dulu saya kira ya, Cil ya. Nanti kerjakan saja dulu itu. Nanti kerjakan saja dulu berat. Itu. Iya, memang hanya orang gila yang mau jadi YouTuber. Makanya. Aduh, kenapa kita pilih kita PKC tinggal bilang mau YouTuber, saya bilang, kok pikir gampang? Nah, gila kerja, gila apa ya, gila belajar mesti. Karena memang invest waktu cukup banyak ya untuk kelola ini. Nah, jadi luar biasa. Nanti saya juga rekomendasikan YouTube-mu kalau sudah di set bagus. Saya rekomendasikan di channel, saya juga minta tolong teman-teman, ada beberapa teman YouTuber. Dan begini, subscriber ini ya, untuk beberapa channel yang misalnya dia berhubungan dengan orang berdebat-debat dan lain sebagainya, itu lebih mudah menanjak memang. Tapi untuk channel-channel tertentu seperti kita channel ini, kadang-kadang dia subscribe-nya langsung 2.000 mas naik, tapi kadang-kadang juga 1, 2. Nah, dalam kondisi seperti itu jangan menyerah. Kalau memang kita mau niat berbagi, berbagilah, share aja.
Entahkah itu mau dilihat 2 orang, 1 orang, yang penting kita bisa berbagi, itu aja. Gitu. Ya. Nanti kalau memang Tuhan mau pakai channel ini untuk jadi berkat, ya pasti dia pakai. Jadi begitu. Tapi saya kira kalau channelmu ini kan memang tujuannya untuk berbagi, sharing tentang semua kegiatan yang seru di situ. Itu bisa disukai orang. Orang akan lihat dan ya banyak juga kejadian-kejadian yang mengharukan saya kira dalam video-video yang itu. Lalu untuk ini bonusnya. Untuk buat video dan mengeditnya, coba cari di YouTube aplikasi editing yang untuk pakai HP saja misalnya. Namanya waduh, saya lupa lagi. Nanti saya nanti saya lupa namanya. Kita lupa. Jadi nanti kita ini nanti ini talbanya cap tikus dulu masuk, jadi putus banyak urat. Kita lupa deh nama aplikasi. Nanti kita WhatsApp deh. Nanti kita WhatsApp deh aplikasi. Dan itu pengaruh anu saja. Kesibukan level dewa toh. Dan itu nanti Cil, karena cari caranya untuk download, itu bisa gratis dan itu bisa dipakai semua fiturnya. Cari di YouTube, banyak itu di YouTube itu. Jadi bisa di-download dan itu bisa dipakai untuk edit-edit gitu. Saya lihat tadi ada salah satu video yang pakai Filmora. Sayangnya Filmoranya gratis. Sayangnya itu. Nah, kalau bisa beli yang tidak gratis, itu lebih keren lagi kalau misalnya kalian pakai edit pakai laptop. Itu akan lebih ringan pekerjaannya. Nah, saya selama ini hanya pakai HP. Gitu. Jadi ya agak lebih sakit punggung lah. Tapi ya bisa lah meskipun seberapa gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai laptop itu akan lebih maksimal lah menurut saya. Gitu. Begitu ya. Jadi itu nanti saya upload di YouTube ini video supaya Anda bisa buka lagi untuk pelajari ulang. Oke? Nah, siapa tahu juga ada orang yang mau lihat, mau butuh ini tutorial singkat ini. Ya, betul. Oke, kenapa tadi itu? Oke. Begitulah Cawa Bekis, cara waras belajar kitab suci. Thank you so much. Aduh, saya tahu kok bukan orang yang tidak sibuk, jadi luar biasa. Waktu untuk orang Papua. Terus kalau misalnya bisa buat ada waktu sedikit buat renungan atau presentasi firman Tuhan, upload. Tapi ingat, buatlah dia punya playlist sendiri. Supaya orang gampang cari, orang lihat. Jadi ini jenis ini, itu bagus untuk Begitu. Any question? Sip. Kalau ada pertanyaan lanjutan via WA. Oke, sip. Terpikir baru nanti. Nanti kalau bingung, apa begini ya sudah WA saja. Oke begitu ya.